Ya pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama Mega Capital Indonesia. Untuk membahas pergerakan IHSG hari ini serta prospek esok, kita sudah terhubung bersama Lianto Sudarso, Investment Specialist Mega Capital Indonesia. Mas Lianto, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Barusan kita menutup IHSG dengan zona hijau di 0,42%, kabar baik untuk hari ini. Nah, menurut Anda sentimen apa yang mempengaruhi pergerakan lantai bursa hari ini? Iya, jadi sampai hari ini ya kita bisa masih melihat kalau IHSG itu masih di apa? Ya, silakan. Halo, Mas Lianto. Ya, halo. Ya, silakan. Ya, jadi seperti yang kita bisa lihat bahwa sampai hari ini IHSG masih terus mendapatkan aliran inflow dana asing dari luar. Oke. Mengingat setelah menangnya Joe Biden dalam Pilpres untuk kali ini. Nah, jadi memang kalau untuk sentimen yang bisa kita lihat untuk sekarang, di sini kita melihat bahwa asing terus masuk karena melihat bahwa valuasi dan return IHSG yang masih memang menarik, cenderung menarik untuk mereka. Yang kedua, kita bisa lihat bahwa dari kemarin itu kita kan lihat bahwa pertama kali itu dari hasil lelang bond surat utang negara, pertama kalinya akhirnya bid to cover ratio atau peminat investor ini bisa 2 kali lipat. Nah, jadi artinya masih banyak uang-uang di luar sana yang memang mencari tempat untuk ini ya mendapatkan return yang lebih maksimal. Nah, inilah yang membuat kenapa IHSG terus dialiri inflow oleh investor. Nah, tapi di sisi lain kita juga harus melihat bahwa beberapa investor juga sudah mulai melakukan profit taking, terutama investor dari lokal. Ya, melihat bahwa IHSG kita lihat dalam beberapa hari kebelakangan rally-nya udah cukup signifikan, dan di mana mungkin juga beberapa investor ini juga sudah mulai melihat perkembangan dari sebenarnya angka penyebaran virus corona yang memang relatif masih tinggi, dan juga langkah The Fed untuk bagaimana nantinya ke depannya mereka akan membuat stimulus lanjutan. Karena kita lihat bahwa dari data terakhir dari Amerika menunjukkan bahwa penjualan retail di bulan Oktober ini cukup melambat ya, di mana ada sedikit delay masalah tentang program stimulus yang diharapkan sebenarnya terjadi sebelum Pilpres di Amerika, tapi di-delay sampai sekarang. Nah, itu juga yang akan diperhatikan oleh investor, begitu. Jadi dan yang terakhir saya rasa impact dari kemarin rally karena potensi obat dari virus corona sendiri ada dari Pfizer Biotech, terus juga ada Moderna yang memberitahukan bahwa di atas tingkat keberhasilan 90%. Nah, itu saya rasa udah mulai memudar juga, begitu. Oke, hari ini dan juga hingga esok kan rencananya ini saat ini sedang berlangsung perundingan oleh BI, begitu. Nah, terkait dengan sentimen domestik juga, apakah menurut Anda sendiri prediksinya BI akan tetap menahan suku bunga ataukah menurunkan suku bunga untuk esok? Saya rasa untuk saat ini mungkin Bank Indonesia belum akan menurunkan suku bunga. Karena mengapa? Karena saya rasa Bank Indonesia masih memiliki kepentingan untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Nah, seperti kita ketahui bahwa nilai tukar rupiah itu kan menguat cukup signifikan dalam beberapa hari kebelakangan setelah Joe Biden memenangkan Pilpres terutama. Nah, selain dari itu sebenarnya juga kalau untuk untuk Indonesia sendiri sebenarnya untuk menurunkan suku bunga ini sebenarnya juga tidak sangat optimal. Seakan-akan kalau misalnya diturunkan suku bunganya terus konsumsinya tiba-tiba melonjak, itu tidak seperti itu. Nah, saya rasa dengan BI mempertahankan suku bunga, otomatis ini juga akan membuat ya asing juga masih melihat bahwa terutama untuk seperti surat utang negara kita harusnya masih menarik, karena kita harus ingat bahwa walaupun asing sudah mulai masuk, tapi kepemilikan asing di surat utang negara kita itu masih cukup tergolong rendah, ya masih di bawah 30%, di mana kalau kita tahu biasanya asing dalam tahun-tahun sebelumnya itu selalu
levelnya di sekitar 38%. Begitu saya rasa. Oke, baik. Nah, kita bicara soal yang lagi rame saat ini. Kita lihat bahwa emiten pertambangan ini ada 3 yang melesat gitu ya, NTM, TINS, dan juga Inco yang meledak. Anda melihatnya seperti apa dengan ramainya ini, di mana Pak Luhut juga masih ke Amerika untuk merundingkan hal ini? Ya, jadi ya saya rasa ini semuanya saham-saham ini naik berdasarkan ekspektasi, oke. Tapi saya rasa perlu juga diperhatikan oleh investor bahwa semuanya ini kan karena berdasarkan ekspektasi. Anything wrong with that discussion itu bisa turn the market down gitu. Nah, jadi saya rasa mungkin kita harus kembali lagi ke secara valuasi, kecuali kalau memang kita melihatnya memang jangka panjang, di mana kalau kita lihat kan memang saham-saham pertambangan ini seperti Antam, Inco, dan TINS diuntungkan sejak Biden juga dimenangkan karena memang fokus dari pemerintahan Biden pada green technology begitu. Jadi saya rasa kalau memang mau lihatnya ke jangka panjang, saya rasa boleh diperhatikan. Tapi kalau hanya membeli berdasarkan sentimen jangka pendek, nah itu perlu diperhatikan kembali oleh investor begitu. Oke, baik. Mega Capital sendiri seperti apa melihat untuk perkembangan IHSG di akhir tahun 2020 ini? Iya, untuk sekarang sebenarnya kalau kita melihat di sepanjang tahun ini IHSG itu sebenarnya sudah mulai mencapai level normalnya, mencapai level memang yang kebanyakan dari kita orang pasar melihat bahwa ini sudah mendekati level normalnya. Tapi sekali lagi namanya Bursa Efek Indonesia, mereka selalu bereaksi 3 bulan sampai 6 bulan ke depan begitu. Nah, jadi saya rasa kalau misalnya investor percaya bahwa tahun 2021 ini adalah the real turnover story dari semua yang berkaitan dengan virus corona ini, level IHSG masih sangat menarik untuk dibeli begitu. Ya, tapi untuk sekarang paling tidak IHSG kita bisa lihat jangka pendek apakah dia berhasil atau tidak untuk menembus level resisten di 5575-nya, karena ini adalah cukup level psikologi. Tapi kalau tidak, dia pastinya akan balik lagi ke level support yang cukup kuatnya di sekitar 5.350 begitu. Oke, baik. Untuk peluang esok, apakah IHSG masih akan mengalami penguatan atau akan mengalami pelemahan ke zona merah? Prediksi Anda, Mas Lianto? Ya, saya rasa untuk sekarang IHSG masih akan cenderung melakukan konsolidasi ya, terutama di area rentan yang tadi saya sebutkan, 5350 sampai 5575. Sebenarnya as long as di sini kita melihat walaupun sebenarnya kalau misalnya IHSG terjadi koreksi dan koreksi itu sehat, dan kalau kita melihat bahwa nantinya asing akan terus menampung walaupun profit taking datangnya dari lokal, saya rasa itu masih sehat begitu. Jadi as long as IHSG tidak turun dari 5350, saya rasa IHSG masih melanjutkan pola uptrendnya begitu. Baik, terima kasih untuk analisa dan juga waktunya bersama kami Mas Lianto dalam Closing Market.